Halo teman-teman semua, apa kabar dimanapun berada? Semoga selalu sehat hari ini dan dilancarkan rezekinya. Pada video kali ini teman-teman, saya akan share analisa di Euro USD untuk minggu depan. Kita langsung masuk pada time frame daily. Nah, di sini kita lihat masih dengan setup minggu lalu adanya initial break sell di time frame daily ini. Karena ini masih valid teman-teman, dan potensi masih tetap penurunan. Ini minimal penurunannya di zone 161.8. Di sini kita lihat lagi teman-teman, muncul kembali initial break sale. Nah, tetapi ini perlu diperhatikan untuk shadow candlestick ini tidak mampu di close body di sini, sehingga harga mengalami kenaikan. Nah, untuk itu kita uh, langsung aja tandain area trading range. Kita tidak perlu terlalu jauh untuk melihat ataupun mengeksekusinya teman-teman. Kita tandakan ini sebagai batas bawah, ini sebagai batas atas. Udah, sekarang kita akan masuk ke time frame H4. Kita akan analisa terlebih dahulu untuk mengambil selnya, area-area yang tepat untuk mengambil selnya, yang pasti di area zone ini ya, ini sampai juga ke area ini. Oke, sekarang kita masuk ke H4. Nah, pada H4 teman-teman, untuk melihat zone yang bisa kita entry sebagai selnya, boleh kita gunakan Fibonacci ini, dimana di sini terbentuk bullish engulfing. Lalu kita akan lihat area zone 161 dan zone 261 sebagai zone entry nantinya. Nah, ini zone 161-nya. Zone 261 juga langsung kita tandain ini. Nah, sehingga kita langsung cek area zone 161 ini dan juga zone 261. Nah, zone 261 ini sudah jelas ya, ini masih fresh ya di time frame H4. Oke, sekarang kita masuk ke H1, kita akan refine. Oke, jelas kita lihat di sini untuk zone 161.8 ini, di sini ada resisten area pada time frame H1. Jadi itulah penyebabnya kenapa di sini harga melakukan rejection, teman-teman. Nah, untuk zone 161-nya di sini belum masuk ya, masih fresh. Jadi kita boleh refine ini ke M30 nantinya. Sekarang kita lihat lagi di H1, sebelum masuk ke zone 261 ini masih ada area entry yang masih fresh ya, jadi ini juga bisa kita pantau nantinya. Nah, ini di level zone entry. Nah, ini oke, kita akan refine ini ke time frame M30. Nah, di M30 inilah zone 161-nya teman-teman. Ini zone 161 masih fresh ya. Oke, ini sebelum masuk ke zone 261 masih ada zone yang bisa kita pantau, masih fresh juga. Nah, ini kita lihat zone 261 di atas, kita refine juga. Nah, di sini melalui time frame M30 zone 261 ini sudah tidak fresh ya, di sini harga sudah pernah masuk, tetapi di A4 ini masih fresh, masih bisa kita gunakan teman-teman. Oke, jadi inilah zone untuk entry sell yang bisa kita pantau teman-teman, karena masih ada initial break sell di time frame daily, jadi harga berpotensi masih kuat melakukan penurunan. Sekarang kita akan lihat zone entry untuk buy teman-teman. Nah, sudah jelas masih akan ada kenaikan. Kenapa? Karena di H4 ini terbentuk bullish engulfing, jadi kita tinggal cek aja di area bullish engulfing ini untuk zone entry buy, karena ini kita anggap trading range kita teman-teman. Kita tidak perlu terlalu jauh untuk melihat ataupun mengeksekusi market ini. Jadi kita tinggal cek aja di sini untuk zone entry buy. Kebetulan di H4 ini kita ada QM buy ya. Kita langsung ganti ke line chart untuk melihat QM-nya. Nah, di sini kita lihat teman-teman, di sini ada lower low dan higher high. Nah, sudah jelas zone untuk entry buy sudah langsung kita temukan di area ini, sorry.
Nah, ini John untuk entry buy. Nah, untuk merefine bisa kita masuk ke H1. Kita ganti dulu ke candlestick. Oke, kita langsung refine untuk melihat area terbaik di dalam zone ini untuk melakukan open buy, teman-teman. Nah, kalau melalui QM sudah jelas dari area ini sampai ke area ini. Nah, itu teman-teman. Sekarang kita akan refine ke time frame H1. H1 belum kelihatan M30. Nah, di sini teman-teman. Di M30 ini ada area yang masih fresh ya. Nah, ini area zone yang masih fresh untuk bisa kita pantau melakukan entry buy sesuai dengan setup di time frame H4 bullish engulfing. Oke. Ini area paling bawah. Nah, oke teman-teman, inilah area yang bisa kita pantau untuk mengambil open posisi sell dan open posisi buy di Euro USD untuk minggu depan. Nah, ini sudah sangat jelas. Oke teman-teman, jadi itulah potensi yang akan terjadi di pair Euro USD untuk minggu depan. Semoga analisa ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.